Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang sangat kami banggakan, pada hari ini kita perkuliahan yang ke-15, di mana perkuliahan kita pada kali ini kita masih tetap dengan menggunakan metode rekaman audiovisual yang nanti akan kita share. Nah, sebagai review kita pada perkuliahan terdahulu, di mana pertemuan kita untuk mata kuliah ini yaitu sebanyak 16 kali, di mana pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-8 yaitu tengah semester, di mana itu adalah dibatasi dengan pertemuan yang ke-8 dengan UTS, dan kita pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ketiga kita tetap muka, namun pertemuan yang ke-4 sampai dengan ke-8 kita dengan metode online. Dan di pertemuan ke-8 kita telah melaksanakan UTS. Setelah UTS kita masuk di pertemuan yang ke-9 sampai dengan hari ini, yaitu pertemuan yang ke-15. Kita masih dengan menggunakan metode online. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini, di mana pertemuan yang ke-15 ini adalah pertemuan dengan penyampaian materi yang terakhir, di mana kita telah mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi, dan ini adalah yang terakhir, karena memang di pertemuan yang ke-16 kita diwajibkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, dalam kondisi bila aturan kampus masih tetap dengan sistem online dan belum ada perubahan, maka bila mengharuskan untuk pertemuan yang ke-16 nantinya adalah ujian akhir semester, maka kita insyaallah minggu depan akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, apabila aturan kampus sudah memberikan ruang untuk kuliah secara tatap muka di pertemuan berikutnya, dan kampus masih memberikan waktu untuk kita kuliah tatap muka sebelum ujian akhir semester, maka kita akan melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan mereview semua materi perkuliahan sebelumnya. Jadi bila nanti ada kebijakan untuk perkuliahan tatap muka, kita akan review semua materi. Namun, bila kampus ternyata masih belum memberikan ruang kita untuk ataupun belum memungkinkan untuk pertemuan dengan tatap muka, maka kemungkinan besar kita akan melaksanakan ujian akhir semester minggu depan. Nah, sebagai informasi kepada kita semua, kisi-kisi soal ujian akhir semester nantinya perlu kami sampaikan pada hari ini, agar betul-betul mahasiswa mempersiapkan dirinya dalam mempersiapkan pemahaman dan materi-materi terkait tentang UAS, di mana kita di pertemuan yang ke-8 kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Mahasiswa kita berikan tugas untuk menyusun proposal skripsi. Nah, untuk ujian akhir semester, tugasnya adalah mohon kepada mahasiswa untuk melanjutkan sampai menjadi skripsi. Jadi dari awal sampai dengan akhir, di mana kita memang terkendala terhadap data yang harusnya kita laksanakan tinjauan ke lapangan, survei, observasi. Maka untuk dalam model pembelajaran kita,
karena ini masih dalam tahap pembelajaran, dipersilakan atau diperbolehkan untuk membuat data estimasi, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak memiliki data yang memungkinkan untuk ditulis di dalam penyusunan skripsi nantinya. Nah, jadi mahasiswa sekalian, saya ulangi lagi, kisi-kisi soal UAS adalah menyusun skripsi sampai tuntas. Jadi, mulai dari awal, dari babnya, sampai dengan penutup, sampai dengan lampiran, utuh menjadi sebuah skripsi yang komprehensif. Sekiranya nanti mahasiswa terkendala dalam hal-hal yang sifatnya data, kami ulang lagi boleh untuk membuat data estimasi. Yang sangat tidak kita tolerir adalah ketika mahasiswa membuat, menyadur, mengcopy paste skripsi punya orang lain hanya untuk sekedar syarat mengumpulkan tugas. Dan itu kami akan periksa satu-satu. Kami sangat menghargai dan mengapresiasikan seluruh mahasiswa yang membuat produknya, skripsinya dengan buatan sendiri. Walaupun memang masih banyak kekurangan-kekurangan, itu lebih bagus daripada kita copy paste punya orang lain, kita ganti nama dan kita buat sesuai dengan kita ataupun kita sadur secara utuh, dan itu sangat tidak bagus ya. Itu tidak ada model pembelajarannya. Namun ketika mahasiswa masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam penulisan ini, itu akan lebih kami hargai daripada kita mengcopy paste hanya sekedar untuk membayar hutang tugas sebagai seorang mahasiswa. Terkait tentang pemahaman kita yang masih relatif belum banyak yang terlalu detail memahami tentang konsep-konsep ataupun metode-metode yang telah kita paparkan dalam perkuliahan sebelumnya, makanya kita nanti akan meminta pertimbangan dari kampus. Sekiranya nanti ada kesempatan kita untuk tatap muka, kita akan review perkuliahan kita dari awal sampai dengan akhir. Namun syarat sebagai pembelajaran kita perkuliahan selama 16 kali pertemuan, kita tetap diwajibkan untuk membuat ataupun mengumpulkan tugas ujian akhir semester. Makanya dari awal kami sampaikan, kita sampaikan kisi-kisi soal ini agar nanti tidak ada alasan mahasiswa tidak bisa mempersiapkan dirinya dalam menyusun ataupun mengumpulkan tugas ujian akhir semester. Pada intinya adalah bukan pada mahasiswa, bukan pada fokus mahasiswa mengumpulkan tugasnya, tapi pada mahasiswa berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tugasnya ataupun dalam menyusun skripsinya, walaupun masih banyak hal-hal yang masih belum maksimal atau masih belum secara detail, masih belum terlihat sempurna. Namun ketidaksempurnaan itulah yang menjadi salah satu unsur penilaian kami sebagai wujud itu adalah karya sendiri dan bukan saduran secara murni punya orang lain. Nah, itulah pengantar awal untuk perkuliahan hari ini. Karena perkuliahan kita adalah perkuliahan yang terakhir dalam hal materi, kita akan coba memberikan sedikit pemaparan, yaitu tentang materi perkuliahan. Hari ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang instrumen penelitian, di mana apabila kita melaksanakan penelitian, tentu kita membutuhkan alatnya atau instrumen untuk melaksanakan penelitian. Tidak akan ada penelitian tanpa kita menggunakan alat. Nah, hari ini kita akan coba untuk mendiskusikan tentang instrumen penelitian. Di mana instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengumpulkan data. Jadi digunakan dalam penelitian dalam mengumpulkan data, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu
menjadi lebih sistematis dan mudah. Jadi guna alat adalah untuk sistematis. Artinya lebih terstruktur, lebih terinci, lebih terarah, kemudian mudah. Jadi alat gunanya adalah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nah, jadi dalam hal ini, instrumen ini gunanya adalah untuk membantu kita dalam mengumpulkan data. Di mana kedudukan instrumen pengumpulan data ini yaitu bisa saja nanti di dalam hal dalam merumuskan masalah, kemudian kita tetapkan tujuannya, dan apabila ada hipotesis, tentu kita akan menguji apakah hipotesis kita ini benar atau tidak, atau yang kita permasalahkan ini relevan atau tidak. Makanya perlu kita laksanakan pengujian. Nah, untuk menguji kita membutuhkan alat. Nah, dalam hal ini kita akan sedikit membicarakan tentang itu. Nah, secara logika, di mana masalah kemudian adanya tujuan penelitian dan adanya hipotesis atau perkiraan sementara, itu membutuhkan alat uji ataupun membutuhkan suatu data untuk membuktikan apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Namun untuk dalam mendapatkan data, tentu kita akan membutuhkan alat untuk mengumpulkan data. Di mana sebagai contoh instrumennya, yang pertama adalah angket atau kuesioner, yang kedua adalah daftar cocok atau checklist, kemudian ada skala, ada pedoman wawancara atau interview, ataupun dengan terstruktur ataupun dengan tidak terstruktur, ya. Kemudian ada lembar pengamatan atau lembar observasi, dan ada dalam bentuk soal ujian. Jadi dalam hal contoh instrumennya seperti itu. Kemudian metode ataupun cara dari instrumen pengumpulan data, yang pertama tadi dari angket atau kuesioner, yaitu dengan angket itu sendiri, boleh jadi dengan checklist, boleh dengan skala, boleh dengan inventory atau persediaan. Jadi artinya ketika kita akan melaksanakan angket, kita ketahui apakah ada persediaan atau tidak. Atau dengan metode wawancara. Wawancara juga bisa pedoman dengan menyiapkan pedoman wawancara ataupun dengan checklist. Kemudian dengan pengamatan atau observasi, yaitu dengan instrumen lembaran pengamatan atau panduan pengamatan atau panduan observasi ataupun checklist. Nah, di mana juga kita bisa menggunakan ujian atau tes, yaitu dengan mempersiapkan soal ujian atau inventory ataupun persediaan-persediaan. Nah, yang terakhir dengan dokumentasi, bisa kita dengan menggunakan daftar cocok ataupun dengan tabel. Nah, dari tabel di atas boleh jadi nanti kita melaksanakan metodenya lebih dari satu, dan itu tidak dipermasalahkan. Nah, secara garis besar, pemilihan metode dan instrumen ini bisa saja dipengaruhi oleh yang pertama tujuan penelitiannya, yang kedua sampel penelitiannya. Jadi apabila nanti sampelnya itu banyak atau sedikit, nanti atau mempengaruhi apakah kita menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan seterusnya. Kemudian melihat juga dari kondisi lokasi, jauh atau tidaknya, kemudian luas atau tidaknya, kita juga bisa menggunakan metode ini untuk memilihnya. Jadi tergantung juga karena lokasi. Kemudian juga tergantung juga oleh pelaksana atau oleh kita sendiri, apakah kita memiliki kemampuan untuk mencakup semuanya atau tidak. Kemudian juga dipengaruhi oleh biaya dan waktu. Nah, ini juga kalau kita melaksanakan penelitiannya dengan schedule terbatas, tentu kita akan cari instrumen-instrumen yang cepat begitu. Atau mungkin karena biaya, kita akan dengan melaksanakan proses ini dengan luas atau banyak, tentu biaya akan lebih banyak. Kemudian kita bisa memilih instrumen yang bisa lebih efisien. Nah, kemudian juga dari data. Jadi data ini mengorek pendapat yang lebih dalam, makanya kita boleh menggunakan metode wawancara, kiranya mungkin lebih cepat. Nah, dalam hal pengadaan instrumen, kita peneliti boleh meminjam atau menggunakan atau mengumpulkan data, apakah dengan melihat dari memiliki suatu standar tertentu seperti tes intelijensi, bakat, dan seterusnya, itu juga sudah terstandar.
kita juga boleh meminjamnya. Atau mungkin instrumen yang baku yang belum ada, makanya kita boleh susun seperti eh, instrumen-instrumen yang ada seperti standarisasi yang ada. Nah, yang pertama angket, di mana angket adalah peneliti melaksanakan membutuhkan informasi dari responden, yaitu dengan metode angket ini. Takutnya nanti apabila kita memberikan angket, bisa saja nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini perlu untuk betul-betul dikaji model angket yang seperti apa yang cocok untuk respondennya. Nah, contoh angket ini bisa yang pertama adalah angket terbuka, di mana kita mempersiapkan itu jawabannya yang terbuka, artinya bebas sesuai dengan kondisi existing dari respondennya. Ya, kemudian juga bisa dengan nah, apa saja keuntungan dari konsep yang angket terbuka? Yang pertama, responden dapat mengisi dengan keadaan yang dialaminya. Yang kedua, dari peneliti sendiri, jawaban tentu bervariasi dan data tersebut bisa saja menyimpang dari asumsi awal. Kemudian angket tertutup contohnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tertutup, artinya tidak memberikan ruang untuk responden untuk bereksplorasi. Contohnya adalah apakah Bapak pernah menerima bantuan? Jadi jawabannya adalah ya atau tidak, atau mungkin pernah meminta rincian tertentu, apakah jenis pupuknya mungkin urea atau NPK dan seterusnya. Ini disebut dengan angket tertutup. Kemudian daftar checklist. Daftar checklist ini berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Kemudian checklist dapat menjamin peneliti mencatat tiap-tiap kejadian, jadi lebih detail dengan menggunakan bantuan checklist. Ini seperti ini contohnya memberikan checklist tentang kesiapan. Apakah nanti seperti contohnya, apakah pedoman pembentukan organisasi pengelolaan pertanian telah disosialisasikan? Jadi jawaban alternatif ada 4, 3, 2, 1. Checklistnya adalah tergantung kesiapan yang responden itu sendiri. Jadi makanya checklist adalah tentang memberikan kita informasi lebih bisa lebih maksimal dalam mengetahui seberapa bobotnya responden memberikan jawaban kesiapan. Kemudian wawancara, di mana wawancara juga memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ini bisa kita mendapatkan informasi mendalam dari setiap responden. Kemudian pewawancara adalah petugas pengumpul informasi kita sendiri, dapat menyampaikan pertanyaan yang dengan jelas dan lebih merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan. Kemudian responden adalah pemberi informasi. Pedoman wawancara berisi tentang uraian agar proses ini pelaksanaan ini lebih maksimal. Kemudian situasi wawancara berhubungan dengan tempat dan waktu wawancara. Nah, jenis-jenis wawancara yang pertama wawancara terpimpin, di mana wawancara yang memiliki leadernya dalam hal ini. Kemudian dalam wawancara ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun, berarti lebih terkoordinir ya. Kemudian ada wawancara bebas, di mana bisa mengeksplorasi sesuai dengan kondisi existing di lapangan. Dan ada gabungan wawancara bebas terpimpin, juga bisa perpaduan antara wawancara bebas dengan terpimpin. Kemudian observasi atau pengamatan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Jadi artinya langsung turun ke lapangan dan nanti kita narasikan sendiri dengan pemahaman oleh seorang peneliti tersebut. Kemudian kita bisa berupaya melihat apakah perilaku-perilaku tindakan manusia di lapangan, fenomena alam yang terjadi, kemudian prosesnya seperti apa, penggunaan responden kecil. Jadi kita langsung melihat di lapangan dan kita akan tulis. Nah, kemudian yang seterusnya adalah tes, di mana instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan, latihan mengukur keterampilan, berarti lebih melihat intelijensi atau bakat yang dimiliki individu. Kemudian jenisnya adalah tes kepribadian, bakat, prestasi, intelijensi. Nah, ini juga seperti kita laksanakan tes CPNS, di mana kita untuk mengetahui seperti apa kepribadian, bakat, prestasi, intelijensi. Kemudian dokumen, yaitu dengan ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian melalui buku-buku relevan, jurnal-jurnal, peraturan, laporan kegiatan. Ini juga masuk dalam hal instrumen pengumpulan data. Ataupun mungkin laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, atau data yang relevan.
Nah, kemudian apa langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian? Pertama, kita identifikasi variabel, kemudian menjabarkan variabel, kemudian menderetkan deskriptor dari setiap indikator, merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen, melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar. Nah, ini ada contoh-contoh bisa dilihat nantinya kita akan share PDF-nya, bisa mahasiswa pelajari contoh dalam menguliti bagaimana kita membuat instrumen dengan bermodalkan sebuah teori-teori tertentu, kemudian teori ini kita jabarkan untuk mendapatkan apa saja subvariabelnya, sehingga dari subvariabel kita bisa pecah menjadi beberapa item, kemudian dari teori tersebut kita dapatkan apa-apa saja item yang akan kita lebih gali. Nah, jadi dalam teori ini dijabarkan variabelnya seperti tadi, motivasi, di mana motivasi itu apa saja, apakah ditunjang oleh gaji, kenyamanan, rasa menghormati, rasa takut, atau fasilitas. Begitu juga dengan harapan, apa saja indikatornya, mungkin kerja yang menyenangkan, eh, rasa ikut memiliki, disiplin, penghargaan, kepemimpinan, atau mungkin indikator dari insentif apa saja, dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat hal tersebut. Jadi dalam hal motivasi, harapan, insentif, pengetahuan, ini bisa kita buat tabel-tabelnya sehingga lebih memudahkan ya. Jadi kita akan mencari indikatornya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi rasa ingin penasaran itu adalah kunci dari modal kita, kunci dari kita untuk membuat sebuah penelitian yang baik. Karena kalau tanpa penasaran, motivasi kita akan tidak maksimal. Ketika kita sudah menumbuhkan rasa penasaran dalam membuat penelitian, maka semangat untuk menyelesaikan penelitian ini akan lebih bagus. Nah, itu saja materi yang perlu disampaikan pada perkuliahan ke-15 ini. Materi kita sudah kita tuntaskan semuanya. Mohon kepada mahasiswa untuk lebih memaksimalkan diri dengan belajar mandiri, mengulang-ulang lagi tayangan-tayangan yang telah kami sampaikan ini. Kemudian dipersilakan untuk banyak-banyak berdiskusi kita nanti di grup. Kemudian dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam ujian akhir semester. Ya, cukup kami rasa itu saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas atensi semuanya, atas perhatian mahasiswa sekalian. Terima kasih atas tugas-tugas yang telah mahasiswa kumpulkan, dan kita akan objektif di dalam memberikan penilaian. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.